Ada orang wudhu dia murtad, waliyadzubillah. Kemudian dia balik lagi ke Islam, nggak perlu dia wudhu lagi. Kalau murtad ya batal, karena murtadnya ini tayamumnya batal. Begitu juga puasa, murtad ini termasuk yang membatalkan puasa. Dan murtad itu penyebabnya banyak, di antaranya sukhriyah, menghina simbol-simbol agama. Bahkan kata ulama, salah satu yang diharamkan itu baca bismillah itu dianjurkan ya, kecuali ketika mau melakukan yang makruh, hukumnya makruh baca bismillah. Mau melakukan yang haram, hukumnya haram baca bismillah. Ini kan seperti menghina ya. Mau minum minuman keras dia baca bismillah, mau mabok baca bismillah, mau korupsi baca bismillah, haram. Nah kalau niatnya mau menghina bismillah pada saat itu murtad. Wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Balik kita lanjutkan kajian fikih dalam madhab Imam Syafi'i. Di pertemuan terakhir di bulan Ramadan kita udah bahas ahkamul jabirah, hukum jabirah di dalam bab tayamum. Jabirah ini adalah perban atau sejenisnya yang diletakkan di anggota badan yang terkena luka atau insiden yang menyebabkan patah tulang dan yang lain sebagainya. Dan kita bahas kemarin, orang yang dalam kondisi seperti ini, kalau luka dan perbannya berada di anggota wudu dan juga anggota wudu, maka dia wajib berwudu serta bertayamum. Begitu juga ketika dia junub, ketika mandi juga mandi harus wajib dengan tayamum. Di permulaan pembahasan bab tayamum kemarin kita jelaskan, tayamum ini tidak hanya pengganti wudu dan mandi, akan tetapi juga penyempurna wudu dan mandi yang tanpanya tidak sah wudu dan mandinya dalam keadaan tertentu, dalam keadaan yang kita jelaskan di kajian terakhir kemarin ya. Apabila perban menutupi bagian dari tangannya, bagian daripada mukanya, bagian daripada kakinya yang wajib dibasuh ketika berwudu, maka hukumnya bagian yang tidak diperban wajib dibasuh pakai air. Bagian yang diperban diganti dengan tayamum. Kapan? Ketika udah masuk waktu untuk membasuh bagian yang diperban tersebut. Kalau di kaki kapan? Kaki habis telinga. Kalau tangan habis kepala gitu. Dan tayamumnya tetap mengusap di wajah dan di kepala. Adapun di perban sendiri, kalau diusap pakai air wajib, diusap pakai debu sunnah. Kapan diusap pakai debu? Kalau berada di tangan atau di muka, yaitu di anggota tayamum itu sendiri. Kemarin rinciannya udah kita jelaskan. Dan mandi jenazah pun untuk anak yang belum dikhitan, itu ketika dimandikan wajib setelah mandi tayamum, karena ada bagian yang tidak terkena air, dan itu nggak boleh dibuka bagian tersebut supaya untuk disiram. Maka kekurangannya itu ditutup dengan bertayamum. Ini juga sekali lagi tayamum fungsinya menyempurnakan mandi. Selanjutnya mubtada'atu tayammum, hal-hal yang membatalkan tayamum.
ada salasatun, ada 3 hal. Wahya, yang pertama, ma abtalal wudu, sesuatu yang membatalkan wudu. Idza tayammama anil hadasil asghar, kalau tayamumnya itu untuk hadas kecil, pengganti wudu. Wa amma idza tayammama anil hadasil akbar fala yubtiluhu mubtilatul wudu. Kalau tayamumnya itu untuk pengganti mandi wajib, maka semua yang membatalkan wudu tidak akan membatalkan tayamum tersebut. Sebagaimana mandi wajib tidak dibatalkan dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Orang habis mandi wajib dia kentut, batal gak mandi wajibnya? Enggak, wudunya aja yang batal, gak perlu mandi lagi, perlu wudu aja kalau mau sholat lagi. Begitu juga orang yang tayamum pengganti mandi wajib. Orang yang tayamum pengganti mandi wajib, dia kentut, maka dia cuman diwajibkan tayamum untuk wudu, pengganti wudu. Adapun tayamum untuk mandi nggak perlu lagi karena tidak batal. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ar-riddatu, murtad. Alasannya li'anna tayammuma taharatun dha'ifa, karena tayamum itu adalah taharah yang lemah. Beda wudu ya, ada orang wudu dia murtad waliyadzubillah. Kemudian dia balik lagi ke Islam, nggak perlu dia wudu lagi. Kalau murtad ya batal. Kalau tayamum batal murtadnya, karena murtadnya ini tayamumnya batal. Begitu juga puasa. Pernah kita bahas di bab puasa ya. Murtad ini termasuk yang membatalkan puasa. Dan murtad itu penyebabnya banyak ya. Di antaranya sukhriyah, menghina simbol-simbol agama. Bahkan kata ulama, salah satu yang diharamkan itu baca bismillah itu dianjurkan ya, kecuali ketika mau melakukan yang makruh, hukumnya makruh baca bismillah. Mau melakukan yang haram, hukumnya haram baca bismillah. Ini kan seperti menghina ya. Mau minum minuman keras dia baca bismillah, mau mabok baca bismillah, mau korupsi baca bismillah, haram. Nah kalau niatnya mau menghina bismillah pada saat itu murtad. Jadi banyak ya. Bab murtad di dalam kitab fikih, bab riddah itu pembahasannya panjang juga, waliyadzubillah. Baik. Nah hal kayak gitu nggak ada alasan, oh saya nggak paham hukumnya, nggak bisa. Karena ada hal-hal yang sifatnya fardul ain, setiap muslim itu wajib tahu. Yang ketiga, tawahhumul ma in tayammama li faqdihi. Yang ketiga, ini agak panjang rinciannya, menyangka adanya air apabila tayamumnya itu disebabkan ketidakadaan air. Kan tayamum kemarin penyebabnya tidak ada air hissi, nyata memang airnya nggak ada, atau maknawi ada cuman nggak bisa dipakai karena dia sakit ataupun yang lain. Nah ini tayamum karena memang benar-benar air itu nggak ada. Di sini ada rincian, cuman ini jarang terjadi ya, rinciannya panjang lebar, nggak apa-apa lah kita baca aja. Idza kana qabla ad-dukhuli fi shalah wa lam yahul bainahu wa bainal ma'i ha'il fayubtilu bitawahhum wa kadzalika bitayaqqun min babil aula. Kalau dia habis tayamum, dia udah cari kan awal, udah cari di sekitar rumahnya, di sekeliling daerahnya air memang enggak ada. Udah boleh tayamum, boleh. Udah tayamum sebelum sholat, dia nyangka seperti ada air. Tawahum ini prasangka, cuman persentasenya rendah. Lebih tinggi lagi namanya syak. Syak itu 50-50. Di atas lagi namanya dhon. Dhon ini sudah mendekatin yakin.
Yang terakhir baru ya yakin. Nah, tawahum ini paling 25% gitu. Seperti apa? Lihat ada burung keliling di suatu tempat. Ada biasanya burung cari air. Atau memang ada air di tempat situ, biasanya burung keliling. Nah, ini sebelum sholat batal kalau dia ngelihat itu. Yang kedua, wa idza kana qabla ad-dukhuli fi shalah wa kana hunaka ha'il bainahu wa bainal ma' fala yadurru at-tawahhum wa tayakkun idza ra'a al-ma' qabla al-mani' qabla al-ma' aw ra'ahuma ma'an falladhi yubtilu tayammum an yatayaqqan aw yatawahham al-ma' qabla al-ha'il. Dia nyangka adanya air sebelum dia masuk ke sholat, cuman airnya itu ada yang menghalangi untuk dia bisa mengambil air tersebut. Ada air kolam gitu, cuman dikelilingin oleh buaya atau hewan buas yang dia bisa celaka atau tewas ketika dia memaksakan diri untuk mengambil air tersebut. Nah, ini tidak berpengaruh kepada tayamumnya. Tayamumnya tetap sah. Yang terakhir, wa amma idza kana ba'da ad-dukhul fi shalah fala yadurru tawahhum mutlaqan. Kalau sudah masuk ke dalam salat, tawahum itu tidak berpengaruh, salatnya tetap sah. Tadi semua rincian sebelum salat dia, habis tayamum sebelum salat. Wa amat tayakkun itu kalau tayamum. Sekarang ada tayakkun, yakin adanya air. Maka dirincikan. Apabila salatnya yusalliha ghaira mughniyatin anil qada, salatnya ini tetap masih wajib diqada. Wa dzalika ka an tayammama fi mahallil ladzi yaqlibu fihi wujudul ma' kal hadar batalat salatuhu wa tayammumuh. Kalau salatnya itu masih wajib diqada. Kapan? Jadi ntar ada rinciannya, ntar dihimpun ya. Ada sebagian salat yang dikerjakan dengan tayamum itu masih wajib diqada salatnya. Contohnya, salat di tempat yang dulu banyak airnya, tiba-tiba nggak ada air. Seperti apa? Di tempat domisilinya. Kita di kota Jambi, biasa hari-hari ada air, tahu-tahu air langka, sholat tayamum dia. Di tengah-tengah sholat, lagi sholat, di depannya ada yang ngasih air, yakin ada air berarti kan? Atau ada orang yang thiqah, orang yang bisa dipercaya, air telah ditemukan, udah ada air, dan dia yakin. Maka wajib dia batalkan sholatnya. Kenapa nih sholat kalau diterusin juga masih wajib diqadha, masih wajib diqadha. Jadi semua sholat yang dikerjakan ketika air langkah, yaitu dengan tayamum, masih wajib diqadha kalau posisinya di tempat domisilinya, di tempat tinggal. Nah, zaman dulu Nabi dan para sahabat itu, termasuk generasi setelahnya, ketika dalam perjalanan mereka terkadang tidak menemukan air kecuali air untuk minum aja. Nah, di situ yang sering tayamum. Nah, ini di tayamum bukan tempat domisili, di perjalanan. Tayamumnya ini tidak wajib diqadha, sah. Tayamumnya tidak wajib diqadha. Ini ringan. Wa idza kanat as-shalah allati yusalliha mughniyatan 'anil qadha. Jadi dia di tengah-tengah salat yakin ada air, cuman sholatnya ini nggak wajib diqadha lagi walaupun pakai tayamum. Ka'an tayammama fi mahallil ladzi yaqlibu fihi faqdul ma', seperti dia bertayamum di tempat yang biasanya memang nggak ada air. Kas safar, seperti orang yang musafir. Awis tawal amron fa salatuhu sahihah, maka sholatnya sah. Walahu an yastamirra fiha, silakan dia lanjutkan. Walakinil afdal, akan tetapi yang paling afdal an yubtila qayyusalliha biwudu li'annahu akmal. Cuman afdalnya dia putus salatnya supaya dia salat pakai wudu, karena itu lebih sempurna. Kejadian ini jaranglah terjadi ya. Alhamdulillah air mutawafirah.
tempat kita. Cuman kalau terjadi ini rinciannya. Kemudian di bab tayamum ini di penghujungnya biasa dibahas mas'alatu faqidit tahurain. Masalah orang yang tidak memiliki dua media pensuci. Faqidu tahurain walladhi faqadal ma' wat turab. Orang yang tidak menemui air, tidak mendapati air ataupun debu. Wa hukmuhu annahu yajib alaih. Hukumnya itu diwajibkan untuk dirinya yang pertama, 4 hal yang diwajibkan ya. Yang pertama an yusalliyal fardha li hurmatil waqt. Tetap wajib salat untuk menghormati waktu salat. Jangan sampai waktu sholat itu berlalu tanpa dia melaksanakan sholat di waktu itu. Yang kedua, an la yaqra' minal Qur'an illa al-Fatihata in kana junuban. Kalau dia dalam keadaan junub, dalam sholatnya dia cuma boleh baca Al-Fatihah aja, yang lain nggak boleh. Karena Al-Fatihah rukun, yang lain sunnah. Yang ketiga, la yajuzu an yakuna imaman, enggak boleh dia berjamaah, enggak bisa dia jadi imam. Yang jadi imam harus yang tayamum atau yang wudu. Kalau dua-duanya enggak tayamum, enggak wudu karena enggak ada air, enggak ada debu, udah sholat sendiri-sendiri, enggak boleh berjamaah. Yang keempat, yajibu alaihil qadha, diwajibkan untuk dirinya mengqadha sholat ini. Ini ya, ini terjadi gambarannya jarang ya, di beberapa mungkin. Di antaranya orang yang dipenjara, yang diisolasi, yang tidak diberikan air, tidak juga ada debu di dalam penjara tersebut. Ini debu dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau dalam mazhab yang lain kita katakan tayamum nggak perlu pakai debu. Semua permukaan yang ada di bumi ini bisa dijadikan media untuk tayamum dalam mazhab itu. Nah ini yang sering ditaklid di rumah sakit, nggak perlu bawa debu, apalagi di ICU, repot mau bawa debu. Udah pakai spraynya aja, pakai bajunya aja, langsung diusap ke muka, langsung diusap ke tangan. Nah kalau dalam mazhab ini permasalahan ini nggak akan muncul. Ini hanya ada di dalam mazhab Syafi'i. Karena Syafi'i harus medianya itu tanah yang berdebu, harus ada debunya. Kalau enggak bisa dipakai tayamum. Baik. Walaupun dalam keadaan junub. Jadi tahu ya, orang yang dirawat di rumah sakit walaupun pakai kateter kita katakan tetap wajib sholat, walaupun sholatnya wajib diqadha. Kadang ada yang kalau wajib diqadha ya udahlah tunggu sembuh aja, kalau sembuh datang. Kalau Israel yang datang selesai, dia ninggalin sholat di detik-detik akhir umurnya. Jadi wajib tetap sholat. Gak bisa wudu tayamum, gak bisa tayamum ini sholat li hurmatil waqt namanya. Sholat untuk menghormati waktu. Sama kita ingatkan juga kemarin yang haji, yang umroh, ketika di pesawat tetap wajib sholat. Nah ini sholatnya juga wajib diqadha, walaupun dia wudu, walaupun dia tayamum. Karena sholatnya, walaupun dia sholatnya berdiri, sebagian di pesawat dia maksain sholat berdiri, itu udah nggak wajib berdiri lagi, karena kondisinya bisa pusing dan bisa membahayakan, bisa jatuh ya. Duduk sholatnya, walaupun sholatnya berdiri, karena kata ulama dia tidak mustaqir fil ardi, dia tidak berada di bumi, maka sholatnya itu tidak, masih wajib diqadha. Cuman sholatnya wajib tidak di detik itu wajib, karena waktu sholat ketika masuk dia harus didatangkan di waktu itu. Nggak boleh keluar kembali ini waktu tanpa ada pelaksanaan sholat di dalamnya. Nah kalau dalam keadaan tertentu yang sulit untuk melaksanakan sholat, tetap sholat itu dilaksanakan walaupun kekurangan syarat, kekurangan rukun. Untuk apa? Li hurmatil waqt,
untuk memuliakan, untuk menghormati waktu sholat, jangan sampai keluar tanpa ada pelaksanaan sholat di dalamnya. Ini yang dimaksud ya. Nah, jadi yang umroh pulang pergi minimal ada 1 sholat atau 2 sholat yang dia ditinggalkan. Kecuali dari Indonesia, habis sholat isya sampai sana sebelum sholat subuh biasanya masih sempat lah, apalagi kalau transitnya. Kalau enggak ya tetap wajib qadha. Cuman tetap dia wajib sholat di atas pesawatnya. Jadi kita katakan jangan sampai melaksanakan rukun Islam yang kelima, yang kedua ditinggalkan pula yang merupakan tiang agama. Selanjutnya, hukmu faqirut tahurain idza wajada ahaduhuma ba'da ma shalla. Nah tadi faqirut tahurain, habis sholat dia menemukan salah satu media tadi. Nah kata ulama, lihat waktunya masih ada enggak? Waktu sholat masih ada, wajib dia qadha secara mutlak, mau pakai air ataupun pakai debu. Yang kedua, waktu sholatnya sudah keluar, apakah diwajibkan qadha atau tidak? Ini dirincikan. Idza kana al-qadha yasqutu bitayammum, apabila qadanya itu gugur dengan tayammum, fa yajibu alaihi tayammum likai yu'idus shalah, maka diwajibkan dia tayammum supaya mengulang salatnya. Wa dzalika bi an yatayammam fi mahallil ladzi yaqlibu fihi faqdul ma. Tadi sama ya. Kapan tayamum itu tidak wajib qadha? Apabila dia bertayamum di tempat yang tidak adanya air. Memang tayamumnya karena airnya langka, kita katakan jarang ya, jarang. Dan kita ingetin tuh ada orang-orang yang kalau berpergian kadang naik kendaraan, naik mobil, singgah di langgar atau di masjid, mau wudu nggak ada air, rupanya itu langgar, nggak ada air kering. Boleh nggak dia tayamum? Nggak boleh. Ini bukan gambaran tayamum karena air di sekitarnya banyak. Bahkan di dalam mobilnya banyak air untuk minum. Air mineral bisa nggak pakai wudu? Bisa, sangat, minum aja bisa, apalagi wudu. Dan wudu kita jelaskan ya, ketika pembahasan wudu tidak membutuhkan banyak air, tidak membutuhkan banyak air. Itu keliru kalau pakai tayamum pada saat itu, batal. Kenapa? Alasan memboleh tayamum tidak terpenuhi karena air masih mutawafirah, keberadaannya masih banyak dan masih ditemukan, masih ada. Beda yang ini. Yang kedua, apabila qadha itu tidak gugur dengan tayamum, maka fala yajib alaihi tayammum lil i'adatis shalah. Enggak perlu lagi dia tayamum untuk mengulangi salatnya. Itu kalau dia salat di tempat yang biasanya ada air. Fa khulasatul mas'alah annahu idza kana tayammumu sayusqitul qada fa huna tajibu alaihi i'adatus shalah wa illa fala. Baik. Di sini dijelaskan lagi, mata yajibu qada'us shalah 'alal mutayammim, kapan aja orang yang bertayamum itu diwajibkan mengqadha salatnya kembali. Yajibu fi thamani halat, wajib di 8 keadaan. Wahya, yaitu yang pertama al-'asi bi safarihi walau fi mahalli yaghlibu fihi faqdul ma', orang yang bermaksiat dengan safarnya walaupun dia bertayamum di tempat yang biasanya tidak ada air. Tadi ya, musafir itu kalau tayamum karena nggak ada air, kalau di Indonesia agak sulit tergambar ini, di negeri Arab pun agak sulit karena perjalanan itu kiri kanannya udah banyak fasilitas. Kita berbicara di zaman Nabi, seandainya ini tergambar ya, seandainya ini tergambar.
Nggak ada air memang sama sekali. Air ada cuman cukup untuk konsumsi. Perjalanan masih jauh untuk menemukan air lagi ya. Nah dia ini harusnya setiap sholat yang dilakukan dengan tayamum tidak diwajibkan qadha kembali. Cuman karena dia safarnya itu safar maksiat, safar itu hukumnya jadi haram ya kalau tujuannya maksiat. Dia safar tujuannya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Safar tujuannya mau maling, mau judi, mau zina, mau yang lain. Ini safarnya karena ada istilah di dalam fikih itu lil maqasid, lil wasail hukmul maqasid. Untuk media itu hukum tujuannya. Setiap perantara hukumnya hukum tujuannya. Tujuan zina perantaranya safar, maka safarnya sama, hukumnya hukum berzina juga hukumnya haram. Nah ini harusnya dia ini enggak wajib qadha, maka diwajibkan qadha. Kenapa? Ada istilah lagi di dalam kaidah fiqhiyah, ar-rukhsatu la tunatu bil ma'siyah. Rukhsah itu tidak sejalan dengan maksiat. Ini kan rukhsah, tayamum ini kan keringanan yang diberikan oleh agama. Keringanan itu tidak boleh diambil dengan kemaksiatan. Ini hukuman. Yang kedua, al-faqidul ma fil mahallil ladzi yaqlibu fihi wujuduh hadaran kana aw safaran. Orang yang tidak menemukan air di tempat yang biasanya air tersedia di situ, seperti di perkampungan ya, atau di tempat safar, cuman di perjalanan itu biasanya banyak air, tahu-tahu air hilang, keadaan langka, maka ini wajib qadha ketika dia tayamum di tempat-tempat tersebut. Yang ketiga, an-nasilil ma' fi rahlihi. Orang yang dia itu tayamum, nyangkanya nggak ada air di rombongannya, tahu-tahu banyak ada yang membawa air cukup ini untuk wudu dan juga minum sampai ke tempat pemberhentian selanjutnya. Nah orang ini yang udah terlanjur tayamum, dia tayamumnya sholatnya masih wajib qadha. Karena kalau dari awal dia ingat, dia nggak boleh tayamum karena penyebabnya tidak ditemui, alias air masih ada, masih bisa digunakan. Yang keempat, ad-dalu lil ma' fi rahlihi. Orang yang dia udah bawa air, ada untuk minum, ada untuk wudu, tahu-tahu kehilangan, akhirnya dia wajib sholat dengan apa? Dengan tayamum, cuman wajib qadha. Kenapa wajib? Karena ada keteledoran dia sampai airnya hilang. Yang kelima, al-mutayammimu li syiddatil bard. Yang empat tadi itu jarang lah ya, cuman sekedar tahu aja. Yang kelima ini, orang yang bertayamum dikarenakan saking dinginnya. Boleh nggak dalam keadaan dingin bertayamum? Kalau musim dingin itu yang paling ditakutin adalah megang air, apalagi orang yang tinggal di daerah suhunya sampai mendekati 0, apalagi di bawah 0, nggak pernah mandi, nggak pernah apa ya, karena nggak pernah keringatan juga. Walaupun sekarang banyak alat penghangat ruangan, cuman tetap nggak pengen mandi, memang nggak pengen nyentuh air. Nah cuman kalau wudu masih wajib atau boleh tayamum aja? Boleh tayamum, syaratnya idza faqada ma yusakhin bihil ma, apabila tidak mendapati sesuatu yang bisa memanaskan air. Kalau di luar negeri, negara-negara maju, tempat wudhunya sudah pakai pemanas ya, jadi buka. Cuman kadang-kadang konslet pemanasnya itu, pas dibuka yang keluar bukan air hangat, air panas. Ini yang ya begitu.
Kita di Yaman tuh tahu, Yaman negara yang satu-satu negara Arab yang tertinggal ya, karena konflik saudara dari dulu, perang saudara itu sampai sekarang nggak selesai-selesai. Kita waktu mondok dulu di pondok pesantren pakai pemanas ruangan. Pemanas ruangannya, jadi tahu kalau pondok pesantren ya, cuman di sana mandinya nggak boleh bareng-barengan begitu, nggak ada, karena emang pemahan figinya kan lebih kuat. Jadi dibuat kamar mandi, ada showernya, sama ada keran di bawah untuk wudhu. Untuk cebok tuh dikasih pertipis spot begitu, taruh tempat air. Jadi nggak ada ember. Kadang-kadang kita lagi buang air, makanya perlu tadi ngecek dulu ya, kalau mau istinja tuh ngecek dulu air. Kita di bab istinja kemarin, kalau mau ke tempat kamar mandi umum atau kamar mandi kita sendiri lah, sebelum buang air tuh kalau embernya kering nggak ada air, buka dulu kerannya, ada nggak air. Jangan sampai udah buang semua, tahu-tahu nggak ada air, gimana mau keluar. Nah ini airnya jalan, cuman pas dibuka asap semua, panas, ditaruh di wadah, ada yang wadahnya lumayan kecil lah gitu, untuk kayak untuk nyiram pot bunga. Nah itu ada moncongnya untuk cebok, airnya panas, nggak cebok nggak bisa, mau tayamum gimana, mau cebok pakai apa, nggak ada tisu, nggak ada apa. Akhirnya ya mau nggak mau panas-panas tadi cebokin. Ini kalau rusak pemanasnya. Baik. Nah seandainya pemanasnya rusak, masih ada kompor, masih ada kayu bakar, ketersediaan ini mencegah untuk tayamum di negeri, di tempat yang sangat dingin ya, sangat dingin. Indonesia paling dingin mentok-mentok di Papua ya. Papua itu ada gunung yang paling dingin, kadang-kadang turun salju, dan mentok-mentok pun suhunya di 7 dan di 9 derajat. Oke lah, di sana dingin, tetap 7-9 derajat itu dingin. Apalagi kalau di subuh ya. Di Dieng juga mungkin dingin ya. Cuman ketika masih ditemukan alat untuk memanaskan air, maka wajib dipanaskan. Kalau enggak, masih mampu enggak berwudu, masih mampu, wajib wudu, wajib wudu. Karena kondisi-kondisi tertentu aja, dalam keadaan agak kurang sehat badannya atau bisa mengakibatkan sakit. Kemarin ya, tayamum itu boleh orang yang sakit dan bahaya menggunakan air, itu udah boleh tayamum. Atau dia sembuh, cuman kata dokter kalau dia menggunakan air bisa menyebabkan penyakit atau penyakitnya kambuh. Nah ini boleh tayamum. Nah di sini juga kalau dalam keadaan dingin dia sehat, cuman kalau pakai air dan atau ada alat untuk memanaskan, cuman dia bangun sholat subuh tinggal 5 menit lagi waktunya. Kalau manasin air nggak keburu, mau wudu nggak kuat badannya. Boleh dah dalam keadaan ini tayamum? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak. Biarlah qadha sholatnya, tetap pakai wudu, biarin aja waktunya keluar, tetap airnya dipanasin dulu. Ini enak kalau yang tinggal wudu, kalau yang mandi wajib gimana? Tambah lagi kalau mau manasin air. Baik. Ini. Cuman kesimpulan dari itu semua, kalau di Jambi, sedingin-dinginnya Jambi tetap tidak boleh tayamum. Enggak dingin-dingin banget. Tidak terlalu menyiksa. Kalaupun menyiksa, tetap masih ada ada media untuk memanaskan air ya. Ada pemanasnya, sebagian memakai di rumah atau ya pakai kompor, panaskan air. Baik, selanjutnya yang keenam, al-mutayammim li ajli satir fi a'dha'i tayammum. Orang yang bertayamum dikarenakan adanya
satir, penutup, perban dan yang lain yang terdapat di a'dha'i tayammum, di anggota tayamum. Anggota tayamum tangan ataupun muka. Ini kemarin tayamum, dia tetap wudu dia bisa tetap wudu. Tayamum tadi untuk menyempurnakan wudunya. Nah, tayamum yang model ini tetap wajib qadha salatnya ketika sudah sembuh. Makanya jangan manja, kalau sakit sedikit, luka sedikit jangan kasih plester. Kalau enggak wudunya plus tayamum, selesai plester dibuka, hitung semua sholat yang pernah dia kerjakan dengan tayamum itu wajib qadha pula. Yang ketujuh, al-mutayammim li ajli satir fi ghairi a'dha'i tayammum ma'a wad'i ala hadath aw kanihi zaidan ala qadri al-istimsak. Ini juga udah kita rincikan kemarin ya. Dia perbannya tidak berada di anggota tayamum, enggak di muka, enggak di tangan, di kepala atau di kaki. Cuman ketika dia meletakkannya, dia tidak dalam keadaan berwudu ketika pakai perbannya, atau dalam keadaan berwudu, cuman ukurannya itu melebihi ukuran yang cukup untuk menahan atau plesternya, dilebihi perbannya, agak lebih besar. Berarti ada bagian yang masih sehat dan itu tutup perban juga, akhirnya nggak bisa kena air di dalam wudu. Ini pun masih diwajibkan qadha, gitu. Masih diwajibkan qadha. Ini umumnya yang pakai ini paling orang yang waliyadzubillah habis tabrakan ya, memang nggak bisa, atau yang kena insiden kebakaran, sebagian tubuhnya ada yang kebakar, nggak bisa kena air kan, bonyok. Baik. Nah, kalau nggak bisa kena air total sama sekali, itu penyakit seperti yang sakit. Kalau yang sakit tar bakal datang ya, nggak wajib qadha deh. Yang kedelapan, al-mutayammim alladzi alaihi najasatun ghairu ma'fuin anha wa qad ajaza an izalatiha li faqdil ma'. Orang yang bertayamum cuman di badannya itu ada najis, yang najisnya itu enggak ma'fu. Tetap wajib sholat, cuman wajib qadha. Seperti kita katakan orang yang dirawat di rumah sakit ada kateter, kan ada najis tuh, sholat pun bawa najis. Makanya sholatnya itu li hurmatil waqt, untuk menghormati waktu sholat situ. Tetap wajib sholat walaupun dia akan qadha. Baik, selanjutnya, mata la yajibu qada'us shalah 'alal mutayammim. Kapan orang yang bertayamum ini tidak diwajibkan sholat? Fi arba'ati asyara halatan, ada di 14 keadaan. Banyak banget ini. Yang pertama, al-mutayammim li faqdil ma' fi mahalli yaqlibu fihi faqdu. Orang yang bertayamum di tempat yang memang biasanya enggak ada air, tadi yang musafir ya. Yang kedua, kaunul ma' mawjudi musabbalan li ghairi tuhrin. Orang yang bertayamum air ada, cuman airnya ini musabbal. Musabbal itu mauquf, diwakafkan hanya untuk minum. Jadi wakaf itu sesuai peruntukan. Sama ya di kitab fikih itu, seandainya ada orang bangun masjid dan dia wakafkan masjid itu hanya untuk golongan tertentu, golongan lain nggak boleh sholat di masjid itu, karena tergantung peruntukan. Walaupun memang kurang baik seperti itu. Seandainya ini masjid diperuntukkan untuk orang yang bermadhab Syafi'i aja, yang nggak punya madhab itu nggak boleh masuk sini, atau yang madhabnya Hambali dan yang lain nggak boleh sholat di sini. Sesuai peruntukan, karena yang mewakafkan pengennya seperti itu. Atau kuburan, tanah ini saya wakafkan untuk kuburan orang yang berada di RT sekian dan RT sekian, yang domisilinya tidak di RT itu nggak boleh masuk. Makanya setiap yang wakaf itu harus ada pengurusnya, ditunjuk nazirnya, dan nazir ini harus tahu peruntukan atau maksud tujuan yang mewakafkan itu untuk apa. Begitu seterusnya. Nah, begitu juga air. Termasuk sodakoh yang paling baik itu adalah air. Nah, di Arab itu banyak tempat minum. Makanya di zaman kita di Yaman itu belum ada air kemasan, itu belum ada. Kenapa? Di setiap tempat itu ada air minum.
Ada gelas, nggak pakai gelas ya pakai tangan aja, tangan dibersihin langsung minum. Dan setiap air itu sudah ada pendinginnya di situ dia. Jadi sumur cuman dibuat kayak ada kubah gitu. Jadi bukan kuburan. Ada, kalau kita lihat banyak gelas di sana. Kadang ada 4 sisi, bisa orang minum, tinggal minum aja. Kadang yang mewakafkan ini udah ratusan tahun meninggal, cuman airnya tetap diminum. Ini yang termasuk sedekah jariyah. Nah dia dalam perjalanannya nggak nemu sumur ada cuman satu ini. Rupanya diwakafkan untuk air minum, nggak boleh penggunaannya untuk wudu, sesuai dengan penggunaan. Sama kalau ada orang wakafkan tempat wudu, sama airnya, sumurnya diwakafkan hanya untuk wudu. Nggak boleh pengurus masjid pun mau bersihin apa-apa di situ nggak boleh, karena airnya diperuntukkan untuk wudu. Harus pakai sumur yang lain lagi untuk penggunaan yang umum gitu, sesuai dengan penggunaan. Ini kalau terlontar daripada wakif atau yang wakafnya tujuan tertentu. Baik. Balik lagi tadi, yang kedua ini dia air ada, cuman airnya diwakafkan untuk minum, berarti kan nggak bisa untuk wudu. Akhirnya dia tayamum. Wajib qadha nggak sholat ya dengan tayamum yang penyebabnya ini? Nggak wajib. Nggak wajib qadha. Yang ketiga, faqdud dalwu awil ala allati yustasqal ma' biha. Sumur ada, dalam dia nggak punya alat untuk ngeluarin air. Ya nggak mungkin dia mau bunuh diri masuk ke dalam kan? Jadi gimana? Ya udah, air minum ada. Kalau air minum nggak ada, dia tetap diusahakan. Kalau nggak, ya mati kan pilihan. Kalau untuk wudu, untuk sekedar wudu nggak usah. Ini ceritanya pasti dalam perjalanan juga ya. Yang kayak gini memang jarang lah. Cuma ya begini, udah ditetapkan. Memungkinkan terjadi, cuma jarang. Sekarang eranya udah sangat jauh berbeda. Mungkin yang di pedalaman ya, mungkin masih terjadi lah. Jadi gimana? Dia tetap sholat dengan tayamum dan nggak wajib qadha. Air ada, cuman nggak bisa diambil, mau diapain? Yang keempat, wujudu ma yamna'uhu minal ma' kasabu awadu. Air ada, cuman banyak yang nunggu. Siapa yang nunggu? Ada harimau situ, ada buaya. Kalau mau ngambil di situ sama saja memberikan nyawanya. Akhirnya dia tayamum, penyebabnya ini. Wajib qadha enggak wajib qadha. Khauful halak, dikhawatirkan dia meninggal. Kagarakin fi raqibis safina yuridul ightiraf. Seperti apa orang yang mengendarai kapal di lautan. Dia mau ngambil wudu, mau ngambil air. Wudu pakai air laut boleh enggak? Boleh. Kata Nabi, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Suci airnya dan halal bangkainya. Bangkai yang halal itu cuman bangkai belalang sama ikan ya dari laut. Pastinya yang halal, yang tidak berbahaya untuk kesehatan ketika dikonsumsi, pasti dengan catatan itu ya. Baik. Nah dia nggak ada air, cuman dia di atas air. Di dalam kapalnya nggak ada air, cuman dia di atas air. Mau ngambil air dikhawatirkan dia jatuh. Seperti orang naik kapal feri ya, mau ngambil air nggak ada timbanya ini. Mau ngambil langsung pakai tangan, yang ada nyemplung. Seandainya, man feri sekarang air udah banyak, bagus. Ini seandainya lah. Atau cerita zaman dulu ini kapalnya masih kapal model layar semua. Air ada nggak? Ada air tawar pastinya untuk minum. Mau ngambil air laut susah zaman dulu. Ya udah sholat pakai tayamum. Nah kalau ditanya ada orang tayamum, cuman dia di atas air, ya ini contohnya. Dia di atas air, cuman ngambilnya susah. Sungai nggak kayak laut, sungai tenang, nggak gitu deras. Kalau laut ada ombak dan yang lain, membahayakan dirinya. Baik. Yang keenam, al-marid idza khafa talafan min isti'malil ma'. Ini orang yang sakit yang kalau dikhawatirkan kalau dia memakai air atau berwudu bisa menyebabkan kematian
atau banyak kemarin ya bisa penyakitnya tambah parah. Di sini sebut juga. Yang ketujuh, al khauful marid min bud'i syifa. Dia nggak sampai meninggal orang sakit ini kalau pakai air. Cuman kata dokter penyembuhannya akan semakin lambat atau lama. Nah, boleh dia tayamum, sholat dengan tayamum nggak wajib qadha. Khauful marid min ziyadatil alam, atau dia tidak terjadi dua hal tadi, cuman penyakitnya tambah parah kalau pakai air kata dokter. Nah, boleh dia tayamum, sholat selama sakit itu sampai sakitnya sembuh dan tidak diwajibkan qadha. Kemudian khauful marid min husuli syai'in fahishin fi udwin zahir. Orang yang sakit ini dikhawatirkan, tiga hal tadi tidak dikhawatirkan, cuman kalau sembuh kata dokter bakal menyebabkan bekas di bagian anggota tubuh yang zahir, di mukanya, di tangannya, terlihat sama orang lain, dan itu membuat tidak bagus ya pandangannya. Nah ini boleh selama dia sakit supaya tidak menyebabkan itu, dia bertayamum dan tidak wajibkan qadha. Al-ihtiyad lil ma'i li 'atshin hayawanil muhtaram. Dia wudu, air Anda enggak ada air, cuman dibutuhkan untuk makan dan minum. Nah ini akhirnya dia tayamum karena airnya cuma cukup untuk makan dan minum, untuk masak gitu. Dan enggak wajib qadha. Al-ihtiyad li bai'ihi li mu'natin aw dainin. Atau dia butuh li bai'ihi li mu'natin aw dainin. Air ada dijual, cuman dia butuh uang untuk kebutuhan lain. Karena air minum dan masak dia masih ada. Udah, kita katakan dia suruh tayamum aja, uangnya disimpan untuk bayar utang dan yang lain, dan dia sholatnya dengan tayamum dan tidak wajib qadha. Kaunuhu yuba'a bi aktsar min thamani mithli. Uang ada, cuman ini orang yang jual air harganya terlalu tinggi. Memang harga air ketika langka sama enggak langka ya hukum ekonomi pasti beda. Cuman dalam keadaan langka, harga langka enggak segitu mahal yang dia jual sekarang. Walaupun dia ada uang, enggak wajib kita beli. Boleh tayamum, ada pilihan. Kemarin udah dijelasin ya. Nah, orang yang tayamum penyebabnya ini, ketika dia sholatnya sah dan tidak wajib qadha. Yang ke-13, al-ajzu an thamanih, apalagi yang enggak punya uang untuk beli air sama sekali. Nah, ini cukup tayamum dan tidak wajib qadha. Yang terakhir, al-ihtiyad ilaihi li mu'natihi aw dainin. Dibutuhkan uang ada, cuman dibutuhkan untuk kebutuhan yang lain. Nah, ini selesai pembahasan tayamum. Di sini dijelaskan perbedaan antara tayamum sama wudu. Yang pertama, kalau tayamum tuh niatnya istibaha. Kalau wudu niatnya raf'il hadas. Kalau wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Kalau tayamum, nawaitul tayammuma listibahatis shalah. Aku niat tayamum untuk memperbolehkan salat. Jadi kalau niatnya pakai niat wudu, nawaitul tayammuma li raf'il hadas, enggak sah. Karena tayamum tidak mengangkat hadas. Yang kedua, la yajuzu illa ba'da dukhulil waqti. Tayamum itu sebelum masuk waktu belum boleh tayamum. Kalau wudu ya juzu an yakuna qabla dukhulil waqti. Sebelum masuk waktu sudah boleh, bebas. Yang ketiga, yaqumu maqamal ghusli. Tayamum itu bisa menggantikan mandi. La yaqumu maqamal ghusli. Kalau wudu enggak bisa menggantikan mandi. Kan tayamum itu pengganti mandi dan pengganti wudu juga. Yang keempat, la yujma'u baina fardain. Antara dua yang wajib, antara dua sholat wajib itu harus 2 kali tayamum. Kalau wudu mau ribuan sholat wajib cukup dengan 1 wudu. Yang keempat, yang kelima, taharatun dha'ifah. Tayamum itu taharo yang lemah. Makanya sebagian sholat yang dilakukan dengan tayamum masih wajib diqadha. Beda wudu disebut taharah qawiyah. Makanya murtad pun tidak membatalkan wudu, sedangkan tayamum membatalkannya. Yang keenam, tubtiluhu riddah la tubtiluhu riddah. Ya, ini tadi. Tayamum batal ketika seorang murtad,
wudu tidak batal. Yang ketujuh, yajibu izalatun najasati awalan. Ketika mau wudu wajib ilangin najis. Ketika mau tayamum wajib ilangin najis dulu. Sucikan dulu dari najis. Ketika wudu nggak perlu ngilangin najis. Ini yang beredar di orang awam. Kalau seandainya dia ambil wudu kena najis kakinya, wajib wudu lagi nggak? Najis itu tidak membatalkan wudu. Bahkan ketika najis masih ada pun kita nggak ilangin, kita wudu aja, tetap wudu kita sah. Ya. Karena membatal wudu kan 4 cuman, udah kita jelaskan ya, udah kita rincikan. Nggak ada diantaranya terkena najis. Terkena najis ya najisnya wajib disucikan. Cuman nggak butuh wudu lah, nggak butuh wudu lagi. Yang ke-8, yajibul ijtihad lil qiblah qablahu inda Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar, sebelum tayamum wajib cari arah kiblat dulu. Kata Imam Ramli nggak perlu. Kalau wudu nggak perlu, wudu aja dulu baru cari arah kiblat. Ini kan momen ketika orang musafir. Maka salah satu yang diwajibkan untuk orang yang mau melakukan berpergian itu harus mengetahui cara untuk mengetahui arah kiblat. Ya sekarang sudah ada handphone, asalkan ada sinyal internet aja udah bisa dipakai. Pakai kompas juga udah bisa dipakai, asal tahu posisi Ka'bah itu di mana. Di daerah situ. Kan salah satu syarat sah salat harus menghadap kiblat. Nah, cara mengetahui arah kiblat ntar di bab salat bakal dijelasin ya. Itu harus paham. Kalau di Indonesia sih aman-aman, masih banyak masjid. Cuman kalau kita atau di Indonesia cuman areanya di daerah yang non muslim lebih dominan, mungkin masjid lebih sedikit kayak di Bali. Mungkin nggak gitu banyak. Walaupun masih ada. Apa di luar negeri tambah lagi susah dapat masjid. Nggak pernah dengar adzan 5 waktu. Mau sholat numpang di tempat kawan masalah di luar negeri, kok mayoritas non muslim seandainya. Mau cari arah kiblat di mana rumahnya, orang nggak ada yang sholat di situ. Mau nggak mau harus tahu cara menentukan arah kiblat. Yang 9, yakunu fil wajhi wal yadain faqat. Tayamum itu cuman di wajah dan tangan, walaupun pengganti mandi. Kalau wudu, ya jelas anggota wudunya. Kemudian la yasihu bi niyati tayammum, enggak sah dengan niat tayamum. Kalau wudu sah dengan niat wudu. Harus listibahati fardhu shalah tadi disebut ya. Yang ke-11, la yusannu fihi tatslits. Tayamum itu enggak disunahkan 3 kali. Karena kotor kan, karena pakai debu. Kalau wudu disunahkan 3 kali. Juga mandi ya, disunahkan 3 kali basuhannya. Yang ke-12, la yusannu takhlilul lahya. Kalau wudu untuk jenggot yang panjang itu disunahkan di sela-selai ya. Kalau tayamum enggak disunahin walaupun jenggot yang panjang, karena bukan buat bersih, buat kotor. Yang ke-13, la yajib isalu turab ila manabit syar. Tidak wajib debu itu dimasukkan sampai ke tempat-tempat tumbuhnya rambut begitu. Kalau air kan dianjurkan untuk yang jenggotnya begitu tebal sampai nggak kelihatan kulitnya. Jarang lah orang Indonesia ini, orang-orang luar biasanya. Al-asi bisafari alaihi al-i'adah. Orang yang safarnya karena maksiat tadi, kalau dia tayamum wajib qada salatnya, wajib diulang. Cuman kalau pakai wudu salatnya enggak wajib qada walaupun maksiat. Orang kalau maksiat masih salat ya. Enggak apa-apa, maksiat salat, jangan dikecilkan, biarin aja deh. Ya emang kita enggak maksiat sampai sekarang pun, sampai mati Allah alam ya. Maksiat tetap ada, cuman kita enggak mau mengakui untuk diri sendiri. Ini orang yang ada introspeksi kadang ya. Yang ke-15, la yusalla bihil fardu bi niyatin nafli. Yusalla bihil fardu bi niyatin nafli. La yusalla bihil fardu bi niyatin nafli. Yusalli bihil fardu bi niyatin nafli. Baik. Kalau tayamum itu kalau niatnya untuk
sholat sunnah, aku niat tayamum untuk membolehkan sholat sunnah. Gak boleh tayamum itu dipakai untuk sholat wajib. Kalau wudhu kan universal, semua sholat mau sunnah, mau wajib, mau baca Quran. Yang ke-16, la yusannu tajdiduhu. Tayamum itu enggak disunnahkan diperbaharui. Beda wudhu. Kita habis sholat maghrib, iktikaf di masjid atau ta'lim di masjid, sampai datang waktu isya, boleh nggak kita pakai wudhu itu? Boleh, cuma disunahkan tajdid, diperbaharui. Nah, sampai sini wallahu subhanahu wa ta'ala alam.